Jadilah bagian dari keseharianku dengan cara ikuti aku di Instagram ya. Dan jangan lupa tetap support aku dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta sebar ke semua sosial media yang kalian punya. Hai, selamat datang di channel YouTube aku dan selamat datang di segmen terbaru aku bernama Montok alias Mom Talk. Oke, Montok kali ini kita mau bicara soal proses kelahirannya Orle, di mana waktu itu aku melahirkan Orle dengan cara sesar. Kenapa aku nggak normal? Padahal sebenarnya pengen banget aku normal, dan aku tuh udah mengupayakan segala cara biar aku bisa normal. Makanan aku sehat banget, makanan aku dijaga banget. Terus udah gitu aku juga olahraga, aku tuh keliling komplek, jalan kaki, lari santai, aku sampai pakai aplikasi gitu buat jalan santai biar tahu aku udah berapa kilometer, dan ternyata aku bisa sampai 6 kilometer jalan sore gitu. Terus aku juga beli berting ball gitu, aku main berting ball setiap sore dan pagi dan sore, pokoknya aku rutin main berting ball gitu. Dan ternyata aku memang tetap nggak bisa untuk kelahiran normal. Kenapa? Karena aku tuh mengalami placenta pravia atau placentanya diletaknya di bawah. Kalau placenta ini kan beda sama bayi ya. Kalau bayi palanya di bawah, di atas tuh dia masih bisa muter. Cuma kalau placenta tuh enggak. Placenta bisa naik seiring membesarnya perut. Jadi selama perutnya makin lama makin besar dia makin naik. Cuma ternyata begitu di 9 bulan dan aku udah mau melahirkan, placenta aku tetap untuk jalan lahir. Dan akhirnya sesar deh ya. Udah gitu pas di sesar itu aku tuh seminggu sebelum sesar tuh aku nggak bisa tidur sama sekali. Bahkan saat sebelum sesar tuh aku nggak tidur dari malam, padahal aku udah mencoba tidur dari jam 10 malam, ternyata sampai jam 4 pagi aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi, aku siap-siap, aku bangunin suami aku jam 5, suamiku siap-siap, jam setengah 6 kita berangkat. Kita masih sempat sarapan nasi kuning dulu karena jam 6 aku udah harus nggak boleh makan apapun, aku udah puasa. Masuk ke rumah sakit, nyampe rumah sakit aku jam setengah 7, udah administrasi apa segala macem. Terus akhirnya aku udah langsung masuk ke ruang bersalin normal, tapi aku kan sesar jadi aku di situ dulu sementara gitu. Kita geseran sayang, hujan. Terus akhirnya aku di situ aku tunggu sampai akhirnya aku ganti baju operasi yang belakangnya itu kelihatan kemana-mana, terpampang nyata gitu. Terus itu udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Seneng, stres, takut, excited, semangat, apapun udah dicampur aduk, aku udah nggak bisa ngejelasinnya dengan kata-kata. Terus ya udah akhirnya kita masuk ke dalam ruang operasinya tuh super dingin dan semuanya tuh hening karena waktu itu dokternya belum masuk, aku doang. Saking aku deg-degan sampai suara jantung aku tuh aku bisa dengar. Sayang. Terus udah gitu saking heningnya sampai suara jam juga aku tuh bisa dengar gitu. Dan operasi dimulai. Disitulah akhirnya operasi dioperasi, dan ternyata aku mengalami pendarahan hebat. Terus begitu aku dioperasi, aku ternyata udah hampir kehilangan kesadaran, tapi aku tetap lawan karena aku katanya nggak boleh tidur. Katanya kalau pendarahan itu nggak boleh tidur, jadi aku dibangunin terus setiap aku tidur. Mereka nggak ngomong sih di situ kalau aku tuh pendarahan. Apa nak? Jadi aku dibangunin terus gitu kan, sampai akhirnya aku ke kamar rawat inap. Ternyata aku dikasih tahu bahwa aku tuh pendarahan. Akhirnya aku harus ditransfusi darah, kalau nggak salah 2 atau 3 kantong, aku lupa gitu. Jadi kita balik lagi cerita ke pas di dalam ruangan bersalin itu. Dingin banget ruangannya yang pasti, tapi di setel musik Isyana dan Raisa, jadi kita nyanyi-nyanyi, jadi fun banget. Dan si dokter Firmannya juga fun banget. Jadi aku selama aku hamil, aku ngecek kandungan sama dia, jadi aku udah kenal. Dan orangnya tuh lucu gitu, suka ngebanyol. Terus ya udah kita cerita pas segala macem. Nah aku nggak tahu di sebelah aku nih dokter atau asisten dokter atau suster atau apapun atau magang, aku nggak tahu. Pokoknya dia itu yang ngecekin tensi aku. Jadi kalau tensi aku turun dia ngomong gitu kan. Dan lagi aku karena aku nggak tidur, jadi tensi aku tuh rendah banget. Jadi itu dia bangunin aku terus, aku nggak boleh bobo. Terus di pojok sebelah kiri, di pojokan ada dokter, dia tuh anak magang, cuma aku nggak tahu dia dokter apa dia dokter kandungan, apa dokter anak, apa dokter anestesi, atau aku nggak tahu dia dokter apa.
Pokoknya dalam ruangan itu rame banget dan aku di meja sendirian. Jadi kayak aku tuh makanan yang udah siap dimakan sama mereka gitu, rame banget. Mereka tuh rame banget asli. Terus pas operasi dimulai, aku tuh masih fun-fun aja. Tiba-tiba aku nggak tahu gimana ceritanya, aku pendarahan. Pas aku pendarahan tuh kesadaran aku menurun ya, aku ngantuk banget. Aku ngomong kalau aku ngantuk, tapi ternyata aku nggak boleh tidur. Terus pas anak aku diangkat, aku tuh seger lagi, aku tuh semangat lagi. Anak aku dikasih taruh di dada gitu kan, IMD. Terus akhirnya anak aku diambil lagi, terus aku dijahit kan, mulai dijahit gitu, tapi aku nggak tahu gimana. Pokoknya tuh ada bau kambing bakar. Jadi aku bilang, ih bau daging kambing, aku bilang gitu. Terus dokter si yang ngejahit aku tuh bilang, ibu lagi lapar kali, digituin. Enggak, beneran bau daging kambing bakar, aku gituin. Jadi ternyata tuh di laser gitu, cuma aku nggak tahu siapa yang di laser. Pokoknya bau banget. Selesai dari ruang operasi, aku masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi ini aku sebelahan sama orang. Kaki aku suruh gerak. Pokoknya cuma selang 10 menit dari aku ruang operasi, aku ke ruang isolasi, kaki aku tuh udah bisa gerak. Sedangkan yang di sebelah aku tuh udah 1 jam di ruang isolasi, dia belum bisa gerak. Jadi kalau kakinya belum bisa bergerak tuh kalau nggak salah nggak boleh minum. Jadi dia udah haus banget gitu. Akhirnya aku dipindah ke kamar inap, baju aku udah diganti sama suster, dan yang nungguin aku dong kayak pasar, rame banget, mereka pada ngampar di depan ruang operasi gitu kan. Terus pas aku didorong sama susternya tuh mereka kayak dada-dada gitu, ih norak banget ya Allah. Aku juga norak, jadi di situ tuh aku seneng banget bahwa ternyata kelahiran Orle itu ditunggu-tunggu banyak orang, dan mereka tuh rela pada cuti semua cuma buat melihat dia. Itu sih yang bikin aku seneng banget gitu. Mamiku kan kerjanya jauh dan dia kan tinggal di rumah eyangku kan, karena adikku yang kecil nggak ada yang jaga. Adikku yang kecil kan kalau di sini ditaruh sama mbak kan kita nggak tahu ya mbak itu kayak gimana. Jadi mami harus di sana mau nggak mau. Jadi mamiku tuh jam berapa ya, pokoknya dia jam 6 tuh ya, papaku belum datang nih. Papa nih kalau nonton, papaku belum datang, dia udah terbang dari Jakarta. Dia nelfon aku, dia lagi di Starbucks di rest area mana aku lupa. Pokoknya dia bilang dia udah bentar lagi nyampe gitu. Terus singkat cerita, nyampe tengah malam, ternyata infus aku habis. Aku bangun suamiku bilang 5 menit lagi ya sayang. Aku bangun lagi, kagak bangun-bangun cuy, kagak bangun-bangun. Padahal dia bilang kalau ada apa-apa cerita ke aku yang ya pret. Gue bangun aja, kagak bangun loh, suwe. Terus akhirnya si susternya keliling, baru dia kayak ngomong, bu kok nggak panggil sih ininya habis, apa namanya, infusnya. Jadi di kamar aku tuh nggak ada yang pencetan manggil suster gitu loh, nggak tahu kenapa. Terus aku bilang suami aku tidur, nggak ada yang manggil suster. Akhirnya diganti, jam 1 malam dia balik lagi buat ngecek. Ternyata aku udah nggak sadar, aku disentuh gitu kakinya, dikelitikin, aku tuh nggak bangun. Dan mereka di situ panik, nelfon dokternya jam 1 malam, sama dokternya disuruh minta ke PMI. Jam 3 pagi mereka telepon PMI, dan ternyata di PMI nggak ada darah aku. Akhirnya mereka ya nggak tahu lah, pokoknya katanya di nurse station itu mereka pada tegang, mereka pada takut. Aku nggak tahu sekritis apa aku, pokoknya dokternya bilang pokoknya di nurse station malam itu tuh tegang banget. Akhirnya si PMI nggak tahu gimana ceritanya dapat darah aku. Mereka mengusahakan banget, mereka dapat darah aku jam 11 siang, darah aku nyampe. Aku lupa atau 2 atau 3 kantong darah. Akhirnya aku ditransfusi darah. Itu kerasa banget loh, padahal cuma baru satu kantong yang masuk. Itu tuh aku udah ngerasa seger banget. Dan ternyata dimasukin darah sama dimasukin infus tuh beda. Dimasukin air infus kan sakit ya, kerasa ada yang jalan. Cuman begitu dimasukin darah tuh karena dia kental, terus lebih padat gitu, jadi tuh lebih sakit banget gitu. Singkat cerita, udah semua udah beres apa segala macam. Aku pulang, ternyata sampai rumah perut aku tuh sakit banget. Jadi aku tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, aku nggak tahu itu apa. Setiap aku bangun dari duduk tuh kayak berasa ada yang ngalir gitu dari perut aku, zrrr gitu. Terus selama dari itu kan aku kan pulang dari rumah sakit, ASI aku tuh sebenarnya banyak, tapi kan dia di rumah sakit udah kena dot, jadi tuh dia kayak nggak mau ASI langsung ke aku gitu loh. Sampai akhirnya payudara aku tuh pada bengkak, sampai akhirnya tuh sampai sekarang ASI aku tuh tipis gitu. Nah akhirnya sampai sekarang dia minum susu botol deh. Nah segitu
segitu dulu ya video dari kita. Nanti kita sharing lagi ya. Karena di sini udah hujan badai tidak terkontrol dan anak aku juga ada waktunya makan. Jadi kita berpisah di sini dulu. Bye. Dadah. Dek. Dadah. Video ini murni dibuat berdasarkan opini pribadi, tidak untuk menyinggung seseorang atau pihak-pihak tertentu.